Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggara Nurjati Arif Wijakidaya dari TI 24 S1. Di sini saya akan mendemokan proyek oleh-oleh khas Malang. Baik, selanjutnya di sini ada halaman user di mana user itu bisa melihat produk unggulan terbaru dari kita. Setiap produk unggulan terbaru dari kita, user itu bisa melihat detail atau deskripsinya masing-masing. Contoh, strudel Malang, kita melihat detailnya. Baik, di sini ada strudel Malang. Deskripsi produknya ada kuenya enak, lezat, lembut, dan creamy. Stok tersedia 79. Oke, kembali. Baik, ketika user mau melihat semua produk, user bisa melihatnya. Melihat semua produk. Baik, di sini ada halaman produk, di mana user itu bisa melihat semua produk kita. Contoh di sini ada strudel Malang, ada onde terol, kopi David Malang, sari markisa Malang, keripik salak Malang, keripik apel Malang, ledre pisang Malang, bapau telau ungu, sama cuy mie Malang instan. Setiap produk itu memiliki deskripsinya masing-masing atau penjelasan produknya masing-masing. Baik, contoh di sini saya melihat detail produk keripik apel Malang. Deskripsinya keripik apel khas Malang dengan teknologi vakum tying. Stok tersedianya 79. Oke, kembali. Di sini saya contoh sebagai user ingin membeli produk. Misalnya produknya ledre pisang Malang. Kita tambah ke keranjang. Di sini ada produk, harga, jumlah, sama subtotalnya. Contoh si user itu mau mengupdate jumlahnya yang tadinya satu, misalnya saya update 5 dengan harga sebelumnya 17.000, jadi total keseluruhannya jadi 85.000 karena dikali. Ya, di sini ada checkout sekarang. Setelah itu harus login atau register terlebih dahulu supaya data si user itu masuk ke halaman admin biar bisa diverifikasi oleh admin. Di sini kalau user belum mempunyai akun disuruh register terlebih dahulu, wajib regis daftar di sini. Baik, di sini ada username-nya, contohnya Maung, nama lengkapnya iya, passwordnya. Di sini karena saya sudah regis, kita masukkan dulu. Kita login dulu. Baik, di sini ada halaman home, user akan diarahkan ke halaman. Lanjut saja, kita langsung ke bagian keranjang. Nah, di sini ketika user mau berubah pikiran, kita update statusnya, jumlahnya maksudnya jadi 4. Jadi harganya 68.000. Ketika user mau belanja lagi, kita bisa melihat lanjut belanja. Contoh user mau mesen mie ya, sama keranjang. Nah, jadi Michi malah mau update jumlahnya. Contoh misalnya 2. Yang sebelumnya harganya 22.000, sekarang jadi 44.000 karena dikali ajakan kuaitinya. Dan selanjutnya di sini ada checkout sekarang, kita pencet checkout. Nah, di sini ada halaman checkout di mana user itu harus melengkapi data pengirimannya. Misalnya nama penerima, user, emailnya,
Simpel ya ini isinya. Nomor ponsel diisi. Oke, di sini user upload bukti transfer. Selanjutnya konfirmasi dan proses pesanan. Nah, di sini ada halaman riwayat transaksinya, di mana user itu bisa melihat transaksinya sendiri, misalnya ada nomor, tanggal order, total belanja, status pesanan, bukti bayar, dan detailnya. Di sini ada status pesanannya pending dikarenakan belum diverifikasi oleh admin. Baik, di sini user juga bisa melihat bukti bayarnya, ya. Di sini user juga bisa melihat detailnya bahwa user itu memesan apa, produk apa, sama alamat info alamat pengirimannya. Di sini juga ada bukti bayar. Baik, baik selanjutnya di sini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini admin itu harus login dulu supaya tidak datanya tidak kebobol sama si user. Oh, maaf, saya tipe. Baik, di sini ada halaman dashboard admin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu data master, transaksi, sama laporan. Baik, kita ke data master terlebih dahulu. Di data master itu ada produk, kategori, customer, sama supplier. Di bagian transaksinya ada data penjualan, pembelian. Di laporannya ada laporan pembelian dan penjualan. Baik, di sini kita langsung saja ke data master bagian customer. Apakah nama user itu sudah masuk atau belum? Ternyata nama user itu sudah masuk. Namanya Maung, emailnya Maung Bodas, nomor HP-nya juga sama alamat. Baik, karena tadi si user itu sudah memesan, sudah mengupload bukti bayar, di sini saya akan melihat transaksinya bagian data penjualan dari si user tadi. Baik, di sini ada daftar transaksi penjualannya, ada ID transaksi, ada tanggal, nama customer, total bayar, status, sama ubah status. Status kenapa masih pending? Karena admin itu belum melihat bahwa si user itu sudah bayar atau belum di bagian detailnya. Baik, kita ke bagian detailnya. Di sini ada detail transaksi data customer, bahwa customer itu mengorder tanggal berapa, total bayar berapa, status saat ini pending karena belum diverifikasi yang tadi. Ini rincian barangnya, ada nama produk, quality, harga satuan, nama subtotal. Ini ada bukti pembayaran bahwa si user itu sudah bayar. Di sini juga bisa melihat laporan penuh. Baik, di sini kembali ke daftar transaksinya saja. Kembali ke dashboard. Kita baik di sini kita melihat laporan penjualannya si user tadi yang harian. Di sini ada laporan penjualan harian si user. Si nama customer mau karena statusnya pending belum kita ubah yang tadi itu bagian transaksinya. Baik sini bagian transaksinya di data penjualan. Mohon maaf sebelumnya saya belum mengubah statusnya. Ketika saya mengubah verifikasi pembayaran ini karena admin itu sudah melihat bahwa si user itu sudah transfer benar contohnya. Oke, kita oke aja. Nah, status jadi lunas. Kita kembali ke dashboard. Kita lihat bagian laporan penjualan harian. Nah, jadi status si nama customer Maung itu sudah lunas. Penjualan total penjualan hari ini dari 500.
Jadi kita nanti bisa mengekspor PDF dan Excel. Itu mah nanti saja. Sampai ke dashboard, bagian, kita bagian lapor penjualan. Tadi kan harian, sekarang bagian bulanan. Ini ada laporan penjualan bulanan. Jadi totalnya 2.264.000 total penjualan di Simau Lunas. Ini juga bisa ekspor PDF sama Excel, tapi itu nanti saja. Baik, di sini ada bagian data master. Saya misalnya ngisi nama kategori, contoh, tambahkan kategori, misalnya mau kita simpan, akan nampil nama kategori sesuai berurutan. Kita bisa edit juga nama kategorinya, salah satu, dua, tiga. Kita update, jadi nama kategori si mau itu bisa berubah jadi mau 123. Di sini kita juga bisa menghapus salah satu kategori, misalnya bebek 123, kita hapus. Ya kita hapus saja nggak apa-apa. Jadi ya nama bebek 123 sudah terhapus. Baik, di sini ada kembali ke dashboard. Di sini ada data masternya, kita isi bagian produk terlebih dahulu, mengisi data produk. Jalan kan, karena ini kategorinya kosong, yang tadi baru saja kita hapus. Kita lanjut aja lah bagian tambah produk. Misalnya bebek harganya 20.000, pilih kategori mau, deskripsinya sebagai contoh saja. Di sini kita simpan. Nah, nama produk, kategori, harga, stok, gambar, dan aksinya. Nah, kenapa bagian stok ini masih kosong? Karena stok ini berasal dari tabel supplier dan tabel transaksi data supplier pembelian. Contoh, di sini kita mau mengedit, mengedit namanya, klik aja. Maaf, gambaran saya salah. Oke, nggak apa-apa dah. Kita kembali ke bagian dashboard. Di sini kita mengisi dulu supplier biar mengisi apa yang data stoknya itu kosong. Kita mengisi supplier, ada supplier, contoh, masukkan nama supplier, contoh saja, ini sebagai contohnya, simpan data. Ini nama supplier sudah muncul. Kita bisa edit juga. Oh, tiga data. Kita kembali ke dashboard, kita isi bagian transaksi data pembelian supaya data stok itu masuk. Ini data pembelian, misalnya mau tadi produk bebek, bebek, dua-duanya bebek saja biar nanti gue belinya fleksibel ya. Simpan pembelian. Jadi emang 123 itu total pembeliannya 2 juta. Kenapa bisa 2 juta? Karena dikalikan jumlah kualitinya. Kita kembali saja,
ke bagian data master, bagian produk. Jadi stoknya itu sudah terisi 100. Karena tadi kita sudah mengisi masing-masingnya 50. Baik, di sini kita kembali ke baik di sini ada laporan pembeliannya, misalnya di harian. Nah, nama si Maung ini sudah muncul 2 juta. Jadi total pembelinya 6.800.000. Kita bulanannya juga bisa laporan bulanan jadi totalnya 40.940.000. Oke, baik selanjutnya kita bagian laporan data penjualan, misalnya ekspor PDF ke Excel. Penjualan harian kita ekspor ke PDF dulu. Kita save, kita taruh di dokumen saja. Nah, nggak kebanyakan. Kita open filenya, maka sudah data ini penjualan PDF. Selanjutnya kita ekspor ke Excel data penjualan hariannya. Kita yesin saja. Nah, namanya sudah. Oke, kita simpan saja. Kita kembali ke dashboard. Sekarang kita bagian ekspor PDF ke Excel bagian laporan penjualan bulanan. Nah, di sini ada laporan penjualan bulanan ya. Kita bisa ekspor ke PDF juga. Kita taruh di dokumen. Kita open file saja. Maka laporan penjualan bulanan sudah nambah. Jadi totalnya 2.264.000. Selanjutnya kita ekspor ke Excel. Kita yesin saja. Nah, laporan penjualannya sudah muncul di Excel. Baik, kita kembali ke user, ke halaman dashboard. Baik, cukup sekian presentasi kali ini. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.